Tampilannya sudah terlihat. Sudah, Pak. Oke ya, kita mulai. Jadi hari ini kita di sesi 10 dan 11 ya. Ada pengumuman UAS kapan atau ada rencana training? Karena anak training internasional yang lalu pas saya ngajar sebagian ada yang berangkat. Untuk yang ini kelas ini gimana planningnya? Semester ini gimana? Kalau training masih kurang tahu. Cuman kalau UAS kemungkinan di akhir Februari. Akhir Februari ya. Oke. Udah offline? Udah tatap muka belum di kampus? Sudah. Sudah. Oh, sudah belum. Ya kita mulai ya. Jadi hari ini kita akan bahas seksi dari cost control. Jadi cost control ini nanti ada beberapa bagian ya. Salah satunya cost control itu membawahi receiving dan store dan berhubungan erat dengan purchasing ya. Nah, jadi biasanya ini udah saya ajarin belum ya? Udah saya ajarin belum yang ini? Belum ya? Jadi nanti kita itu sebagai cost control, kita menghitung cost yang terjadi di hotel atau di restoran ya. Di industri lain juga ada cost control, teman kita bahasnya di hotel. Jadi contohnya kita mau menghitung menu yang kita jual di hotel atau di restoran, menunya apa saja. Terus cost-nya dari masing-masing menu itu berapa persen itu tingkat cost-nya ya. Nah, biasanya kita sebelum itu kita akan melihat trennya, misalnya dari hari Senin sampai hari Jumat yang ini ya. Jadi ini ada satu restoran, dia jualannya roast chicken, pork, dan beef gitu ya. Nah, ternyata kalau kita lihat dari sini, kita bisa lihat rata-rata penjualan yang paling besar apa dari sini. Ini ceritanya mungkin restorannya di Amerika kali ya. Jadi kasusnya saya ngambil contoh dari Publika. Ngajar dulu ya. Oke, jadi dari ini yang paling banyak penjualannya yang mana? Ada yang tahu? Total yang terjual paling banyak yang mana? Pork. Yang pork. Ya, porknya. Jadi kita kan menceritakan nanti itu kita menganalisa kira-kira penjualan tertinggi apa ya. Salah satu kerjanya cost control juga nanti buat analisanya. Jadi kira-kira menu yang paling laku, populer yang mana, menu yang tidak laku atau slow moving yang mana gitu ya. Nah yang slow moving biasanya kita di hotel atau di restoran itu per 3 bulan kita review dan mungkin menu tersebut tidak akan kita jual lagi ke bulan berikutnya karena percuma ada di menu tapi nggak ada pembeli ya atau tidak populer, sehingga daripada kita stok barang untuk menu tersebut mendingan kita eliminate, kita cari lagi menu yang populer gitu ya. Jadi nanti kita akan juga menghitung popularity index. Jadi kira-kira yang paling laku itu apa nih ya? Tadi ini kan kita lihat bahwa ini yang paling banyak adalah pork gitu ya. Berarti kita harus review nanti mulai dari stok barangnya. Karena ini barang yang menu yang paling laku, kita harus memastikan bahwa materialnya atau bahan-bahannya ada gitu ya. Nah, kita juga selain kita menghitung tadi kan menu-menu yang populer ya, kita juga menghitung jumlah tamu yang yang dine in di restoran kita ya. Tapi sekarang kita harus tambah dengan dine out mungkin ya. Nah, dulu sebelum pandemi kan kita analisanya dari dine in aja, tapi sekarang dengan adanya pandemi semua hotel atau restoran juga melakukan promosi delivery ya. Kayak grupnya Ismaya yang restoran-restoran besar itu dia coba menjual dari delivery dengan menggunakan platform di sosial media. Satu ini juga hotel ya, seperti hotel besar Borobudur, Shangri-La, beberapa Marriott juga menjual menu-menu yang malah sifatnya rantangan gitu ya. Jadi rantangan hygiene tapi menunya kelasnya bintang 5 gitu ya. Nah, ini memang kita harus punya terobosan-terobosan. Nah, si chef itu
waktu mau bikin promosi sama FB Manager itu tim tanknya adalah salah satunya cost control. Cost control yang membantu dia gitu. Kira-kira yang laku di bulan ini atau di tahun ini hotel tersebut menunya apa saja. Jadi itu yang harus dipertahankan dan menu mana yang harus kita hilangkan atau eliminate ya. Oke, saya minta coba Renat bisa baca Renat. Forecasting food sales. A great deal of uncertainty when attempting to estimate the number of guests who will arrive at your operation on any given day because of variety of factors can influence that number, such as competition, weather, special events in your area, holidays, facility occupancy in hospital, dormitories, hotels, and the like, and or the availability of parking in selected situations such as shopping malls and strip shopping centers. Your own advertising and promotional offers, your competitors' advertising and promotional offerings, quality of service, changes in operating hours, operational consistency. Nah, ini adalah faktor-faktor ya yang sekarang mempengaruhi ya, apalagi sekarang dengan misalnya DKI level 2. DKI level 2 kita restoran, di hotel pun ya, jam 9 kita harus tutup gitu kan ya. Terus okupansi restorannya harus 50% misalnya gitu. Nah, itu adalah obstacle-nya yang kita harus hadapi gitu ya. Nah, disinilah dibutuhkan kreatif tim dari F&B-nya. Gimana cara mengatasi kondisi-kondisi obstacle itu ya dengan adanya tadi ya pembatasan jam operation, terus kapasitas restoran juga dibatasi ya. Jadi dari sini kita harus harus punya kreatif tim gimana caranya kita mempromosikan kalau sekarang dengan menggunakan platform sosial media, caranya supaya penjualan kita walaupun dengan kondisi pandemi, walaupun dibatasi yang dine in hanya dibatasi 50%, tapi kita punya penjualan F&B-nya tetap bisa achieve budget gitu ya. Salah satu caranya adalah kita menggunakan promosi dengan delivery ya. Jadi sekarang udah banyak restoran independen gitu ya, hotel juga yang melakukan penjualan yang ini untuk mengantisipasi kondisi dari pandemi ini ya. Lanjut. Saya minta siapa nih? Ada Lisa atau Cynthia bisa baca? Forecasting beverage sales. Alcoholic beverage are those products that are meant for consumption as a beverage and that contain a significant amount of alcohol. These products are generally classified as beer, wine, or spirits. 1. Beer, fermented beverage made from grain and flavored with hops. Wine, fermented beverage made from grapes, other berries, and fruits. Spirits, fermented beverage that are distilled to increase the alcohol content of the product. These are also referred to as liquors. Oke ya. Jadi karena beverage item ini itemnya mahal-mahal ya dan imported ya, terutama wine sama spirit gitu ya. Jadi cost control itu nanti akan fokus, biasanya kayak hotel besar kayak Shangri-La itu cost controlnya itu mungkin ada 3 orang, satu fokus di beverage gitu ya, dia beverage cost control yang kerjanya menganalisa, mengkontrol dan menjaga supaya cost of beverage-nya tetap inline dengan budget gitu ya. Nah, ada lagi food cost controller gitu ya. Terus ada lagi yang ketiga material cost controller ya. Itu kalau hotel yang besar misalnya kayak tadi Shangri-La mulia karena outletnya banyak, produknya banyak, itemnya banyak ya. Tapi sekarang beberapa hotel yang kamarnya mungkin cuma 150, di bawah 200 lah gitu ya. Biasanya cost controlnya cuma 1 orang gitu ya. Nah, tapi untuk mempermudah modelnya sistemnya direct costing, jadi nggak ada persediaan lagi gitu ya. Jadi yang food terutama barang masuk langsung dibiayain gitu. Kecuali beverage ya, karena beverage itu kan satu harganya mahal, kedua juga barangnya nggak langsung habis ya. Bisa dalam 1 bulan itu wine mungkin yang laku dari kita punya 10 hanya 2 gitu kan. Kita nggak bisa direct
costing karena cost-nya akan tinggi, nanti naik turun gitu ya, akan berantakan lah untuk beverage cost-nya. Jadi untuk beverage harus diinventory, harus dihitung persediaannya. Nanti jadi cost control, terutama beverage cost control, tiap akhir bulan tuh akan ngecek persediaan di bar ada berapa, wine-nya, spiritnya berapa, terus di gudang berapa, nanti dia compare gitu. Nah, si bartendernya juga melakukan hal yang sama. Jadi bartender itu kalau kamu training di bar itu setiap hari itu apa yang laku terjual tuh kamu simpen di buku penjualan bar ya. Biasanya kita sebutnya bar book gitu ya. Jadi hari ini jualannya apa, misalnya spiritnya apa sih, Singapore Sling atau apalah gitu ya, nama-nama menu-menu yang happening sekarang. Nah, menu itu dimasukkan jualannya lakunya berapa gitu. Nanti di compare sama si cost control. Dia akan bandingin dengan apa yang ada di point of sale atau di micros ya, atau di sistem cashiering-nya gitu. Jadi dalam akhir bulan misalnya jualannya red wine mereknya A, lakunya 10 botol gitu. Terus kita harus dicek benar nggak 10 botol yang sudah laku di bar ataupun di store gitu. Nah, inilah gunanya cost control ya, menghitung persediaan terutama minuman ya, ceritanya minuman. Tapi food juga kita akan lakukan ini juga, inventory ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi nanti kalau kamu semua punya restoran atau kerja di hotel, kita membuat yang namanya standar menu ya, atau standar recipe gitu ya. Jadi untuk memasak roast chicken itu, satu portion roast chicken yang kita jual itu bisa satu whole gitu ya, chickennya. Ini terdiri dari apa aja? Ini misalnya bahan mentahnya adalah ayam itu sendiri ya, ukurannya kayak ini 3,5 misalnya ukuran berat dan speknya. Terus ada butter, ada salt, pepper dan sebagainya. Nah, ini adalah menu yang diberikan oleh si chefnya gitu ya. Nah, nanti sebagai food cost controller, dia akan menghitung kira-kira berapa sih cost untuk bikin bikin roast chicken ini gitu ya. Misalnya kita jual cost-nya ini 50.000, kita jualnya hanya 100.000, berarti cost-nya berapa? Ada yang tahu? Food cost-nya berapa kalau misalnya total dari biaya ini 50.000 ya. Terus kita selling price-nya 100.000. Jadi food cost-nya berapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak berapa? Jadi cara ngebaginya berapa cost-nya, yaitu 50.000, berapa selling price-nya 100.000. Jadi 50 dibagi 100, artinya food cost-nya dia 50%. Nah, 50% itu besar atau kecil, ada yang tahu nggak? Itu kegedean nggak food cost-nya atau kerendahan nggak? Ada yang tahu nggak berapa? Jadi food cost itu secara umum ya dulu rata-rata di 35 ya. Tapi kan sekarang dengan kondisi market sedang pandemik ini, kadang-kadang kita yang penting bisa jualan. Mungkin selling price-nya bisa di-adjust little bit lower gitu ya, lebih murah, supaya ngejar volume jualannya lebih banyak. Sehingga menyebabkan food cost-nya menjadi lebih tinggi ya, benar nggak kan? Karena harga jualnya relatif lebih murah gitu ya. Nah, ini adalah juga salah satu strategi promosi ya, baik yang dilakukan oleh executive chef, F&B manager, F&B director, dan juga cost control yang membantu untuk ngitung food cost dan beverage cost. Nah, dari standar recipe itu nanti kita dibikin cara cooking methodnya ya, cara bikinnya seperti apa. Jadi kalau nanti kamu di kitchen itu untuk membuat ini tuh udah ada manualnya lah gitu ya, ada standar recipe-nya, kamu tinggal ngikutin berapa portionnya, nanti how to cook-nya juga ada di situnya ya. Oke, selanjutnya saya minta Angelik ada? Ada, Pak. Ya, silakan baca. Purchasing food, menu item forecast, and the use of standardized recipes allow managers to know exactly what must be purchased to ensure their operations have the available menu items their guests will want to buy.
Entire books have been written about food service purchasing. However, proper purchasing is essentially a matter of determining the following. First, what should be purchased? Second, what is the best price to pay? Third, how can a steady supply be ensured? Ya, misalnya nanti kamu jadi purchasing di hotel atau di restoran. Nah, kita sebagai purchasing harus ya pasti kan purchasing kita membeli apa yang diminta oleh si chef ya, apa yang diminta oleh departemen lain yang perlu gitu ya. Tapi harus kita pastikan kita harus melakukan komparasi harga, perbandingan harga ya. Biasanya kita mengcompare 3 vendor tuh ya. Misalnya kita mau beli daging lah gitu ya. Daging impor itu misalnya di Indonesia importirnya ada Sukanda, terus ada Indoguna, misalnya ada Iwan Meat misalnya gitu ya. Nah dari 3 vendor ini mana harga yang paling bagus gitu ya. Terus yang kedua kualitas juga. Nah biasanya kita ada namanya butcher test ya. Butcher test itu si vendor ngasih standarnya misalnya T-bone steak gitu ya. T-bone steak dia bawa ke hotel, nanti ditunjukkan ke chef, ke F&B manager, sama cost control, sama purchasing. Nah, di situ dikasih tahu bahwa ini standarnya T-bone-nya. Mereka misalnya beratnya per slope-nya misal ya 2 kilo gitu, terus nggak ada lemak dan sebagainya gitu ya. Dan dia sebagai imported tunggal misalnya di Indonesia. Nah itu setiap hotel baru buka atau per 3 bulan atau per 6 bulan kita melakukan namanya market comparison ya. Kita bandingkan harga dari masing-masing vendor, mana yang paling the best price, the best quality ya. Harga murah tidak berarti barangnya bagus, jadi nggak selalu harga yang murah yang dipilih, tapi harga murah dengan kualitas bagus, delivery-nya juga tepat waktu, dan barang selalu ada gitu ya. Kadang-kadang banyak vendor yang harganya murah, tapi produknya nggak ada, kan percuma juga gitu, kita nggak bisa order ya. Jadi kamu make sure yang namanya purchasing itu harus mempunyai yang ini 3 kategori ini. Nah, lanjut. Sebelum dilanjut ada yang mau nanya nggak? Untuk purchasing sama cost control. Kalau nggak ada saya lanjut ya. Nah jadi purchasing itu dalam ini nanti seperti saya sampaikan tadi ya. Jadi satu produk misalnya imported item gitu ya, itu ada klasifikasinya gitu ya. Beratnya berapa, terus apa namanya harganya berapa, terus kalau ada di kontainer ada boxnya seperti apa penyimpanannya dan sebagainya. Nah ini tuh sebagai dasar nanti waktu purchasing di audit oleh auditor, supporting dokumennya lengkap. Jadi apa yang mendasari purchasing beli ke vendor itu dasarnya ada dari sini ya. Jadi nggak salah gitu dalam memilih atau menjual barang, sehingga apa namanya ada supporting dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan ya dari seorang purchasing ya. Oke, selanjutnya saya minta Iskia Yoel, ada bisa dibaca Iskia. Ya, Pak. Wine purchasing, determining which wines to buy is a matter of selecting both the right product and packaging form for your operations needs. To do so, you must determine if you will sell wine by the glass, split of half bottle, carafe, and bottle. Ya, jadi terutama hotel-hotel besar yang bintang 5, tergantung marketnya gitu ya. Kita bisa jual wine kalau memang ada pubnya, ada restorannya fine dining, mungkin ada yang jual per botol, tapi ada yang pakai karaf gitu ya, pakai apa? Sama kayak gelas tapi ukurannya kecil gitu ya. Nah, biasanya juga ada juga tamu yang udah minum mungkin belum habis botolnya, dia minta titip gitu ya, kalau di hotel ke bartendernya. Nah, biasanya bartender akan ngasih tanda dulu gitu posisi terakhir volumenya gitu ke tamunya, Pak, ini sir, ini bottomnya ya, apa maksudnya apa namanya batas ininya gitu. Jadi kalaupun dia datang lagi posisinya dimulai dari posisi itu gitu ya. Jadi dia misalnya 600 mili, hari ini dia udah minum 200, berarti sisa 400. Nah di botolnya kamu tandain pakai spidol ya, set gitu ya, dan ditunjukkan ke tamunya. Jadi kalau tamunya itu in-house, bisa long stay,
atau tamunya memang regular sering datang ke bar tersebut atau fine dining tersebut, kita kasih tahu nih wine-nya hari ini sudah terminum segini ya, kalau datang lagi berarti mulai dari ini. Nah ini biasanya terjadi juga ya di operation, tapi mungkin untuk hotel-hotel yang bintang 5 yang besar, yang punya market, loyal market, yang dia memang pencinta wine, malah kadang-kadang dia bawa sendiri dari luar ya. Nah biasa kita kenakan co-cage ya. Jadi kalau barang tamu bawa dari luar, kenakan co-cage ya, biasanya tergantung masing-masing hotel, ada yang 20% dari harga minuman kita gitu. Jadi kalau dia bawa minuman dengan merek yang sama gitu ya, kita charge 20% dari harga di kita gitu. Tapi kadang kita juga lihat juga sih kalau tamunya punya function, terus misalnya dia mengundang makan banyak gitu kan, jualannya sampai sehari 20 juta, 30 juta, kadang-kadang kita sebagai GM atau F&B manager untuk memaintain itu kita kasih free lah ya untuk dibawa minuman dari luar. Tapi make sure itu semuanya di acknowledge ya sama GM, di acknowledge sama FB director supaya tidak terjadi hengki-pengki ya, nanti ada permainan gitu ya. Jadi seolah dia ngasih uang ke si restoran manajernya, dia bawa minuman dari luar gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini nanti ada jenis-jenis botol ya, dari masing-masing minuman itu mulai dari yang 3 liter, sampai yang ini buat di minibar ya. Nah, sekarang tapi minibar di hotel-hotel udah jarang, kecuali yang bintang 5 masih ada minibar alkoholik ya. Tapi yang bintang 4 udah mulai tidak terlalu banyak. Biasanya disimpannya di bar ataupun di apa sih namanya, kalau di market itu namanya drugstore ya. Ini ada ukurannya, ada minumannya, ada ukuran liternya dan sebagainya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau tanya? Nggak ada, saya lanjut ya. Jadi purchasing, kalau kamu jadi purchasing, nanti sekarang balik ke purchasing ya, tadi cost control. Purchasing itu nanti kamu akan bikin yang namanya purchase order. Purchase order itu adalah surat bukti pembelian ke vendor gitu. Jadi kita kirim PO untuk supaya vendor dasarnya dia kirim barang. Jadi hari ini misalnya kita mau order minuman gitu ya. Minuman vendornya misalnya multi apa ya, kalau bir bintang tuh multi apa gitu ya. Kita di sini ada nama vendornya, ada nama nomor teleponnya, kontak personnya dan sebagainya. Nanti itemnya apa aja itu by system semuanya ya, nggak manual lagi ya. Jadi ada tanggal, ada delivery-nya, kapan harus datang, siapa yang nama vendornya, nama orang kontak personnya, harganya dan sebagainya. Nah PO ini biasanya kita email atau kita dulu sih di fax ya, tapi sekarang udah jarang, semuanya di email, pakai PDF gitu ya. Nah nanti waktu barangnya datang, si vendor akan nunjukin ada PO-nya ke si siapa namanya, ke receiving, bagian penerimaan barang ya. Jadi dasarnya vendor ngirim barang karena udah ada PO, dia udah dapat terima PO dari processing kita gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, saya minta sekarang Jenny. Yep. Saya dibaca Jenny. Receiving food and beverage products. There are 4 requirements for effective receiving: proper location, proper tools and equipment, proper delivery schedules, proper staff training. Oke ya. Jadi tadi kan barangnya sudah diorder sama purchasing, nanti waktu si supplier kirim ke hotel, yang terima barang namanya receiving ya, bagian penerimaan barang. Nah si receiving ini harus mempunyai knowledge ya, produk knowledge ya. Misalnya kayak semangka gitu ya, semangka itu ukurannya berapa kilo, terus harus tanpa biji gitu misalnya ya. Atau bedanya tibun sama sirloin, dia harus tahu bedainnya gitu ya. Nah itu biasa di training sama si chefnya. Jadi jangan sampai disalah terima gitu ya. Si chefnya minta tibun, datangnya sirloin. Atau si engineering mintanya lampu TL, datangnya lampu bohlam gitu ya. Jadi si receiving harus mempunyai knowledge. Nah knowledge ini biasanya dia akan di training ya. Untuk produk knowledge, sedangkan produknya kan banyak sekali ya di hotel, mulai dari barangnya housekeeping, barang engineering, barangnya si kitchen dan sebagainya. Nah
Di hotel besar itu receiving-nya juga nggak satu orang, jadi spesialisasi. Misalnya receiving khusus barang-barang material, itu engineering, housekeeping, dia yang terima. Tapi F&B nanti ada lagi satu orang gitu receiving-nya, supaya bisa dibayangin kalau di Shangri-La atau di Mulia dulu itu kita punya wedding itu bisa dalam satu hari mungkin ada 3 wedding di dalam satu ballroom. Jadi barangnya itu kan banyak, dan sekali wedding itu kan bisa ribuan ya itunya tamunya gitu. Jadi produknya itu sangat banyak. Jadi kalau satu orang nggak akan kepegang. Jadi receiving-nya harus orangnya banyak gitu ya. Nah, untuk memudahkan juga kita bikin schedule-nya gitu supaya jangan bersamaan vendor datang. Biasanya kita kasih schedule kalau food biasanya sih setiap hari ya, mulai pagi dari jam 6 sampai jam 10 gitu ya, itu food. Tapi barang engineering mungkin harinya ditentukan hari Rabu dan Jumat. Barang housekeeping mungkin Selasa Kamis gitu ya. Supaya nggak numpuk di loading dock ya, di tempat penerimaan barang. Nah, loading dock kalau barangnya masuk semua kan nggak muat gitu ya. Nah, biasanya kita bikin yang schedule penerimaannya ya. Nah, alat-alat untuk ngecek receiving juga sama, untuk ngecek daging itu kan ada alat cek yang namanya suhu ya, termometernya yang kita tusukkan ke dagingnya. Suhunya itu udah ada standarnya dari si chef. Jadi waktu turun dari thermopool itu ya, dari mobil box yang ada AC freezernya itu, posisi si dagingnya harus berapa derajat Celcius itu udah distandarin ya. Sehingga diharapkan barangnya nggak rusak, nggak expire gitu ya, atau nggak spoil ya, nggak rusak. Nah, ini nanti si receiving kalau sudah terima barang, dia akan posting di sistem. Nah, sistem itu akan nge-link ke cost control, ke purchasing, sama ke departemen concern-nya ya. Jadi hari ini saya sebagai receiving terima barangnya ini. Barang yang belum datang apa, nanti akan by system akan nongol. Jadi si chef akan ngelihat, oh barang-barang dia udah datang belum gitu ya. Kalau udah datang, dia akan ambil di gudang gitu ya. Sama engineering juga sama, dia akan ngecek barangnya udah terima belum gitu. Nah, biasanya si receiving akan CC-kan ke semua departemennya. Misalnya barang engineering, dia akan CC-kan ke chief engineer-nya, ke departemen engineering. Kalau barangnya F&B atau food, ke chef dan asistennya, sous chef dan lain-lain ya. Jadi sehingga departemen lain akan mudah mengetrace keberadaan barangnya ya. Oke, saya minta balik ke atas. Tadi antara Alisa sama Cynthia yang belum baca yang mana ya? Silakan di antara dua itu baca. Ya, Pak. Cost of food sold or cost of goods sold is the actual amount of all food expense incurred by the operation minus the cost of employee meals. It is not possible to accurately determine this number unless a beginning physical inventory has been taken at the start of the counting period, followed by another physical inventory taken at the end of the counting period. Ya, jadi kan tadi saya sampaikan, jadi cost control itu bagian dari accounting. Dia setiap awal bulan atau akhir bulan sama gitu ya, dia akan menghitung berapa persediaan baik makanan maupun minuman yang ada di gudangnya F&B gitu ya. Nah, dari situ baru ketahuan kan berarti barang sisanya itu tidak menjadi cost ya, tapi menjadi persediaan di bulan berikutnya. Tapi di accounting modern sekarang ya, di Marriott itu kita tidak menggunakan lagi inventory. Jadi barang masuk langsung dibiayain. Nah, yang problem adalah kalau kamu hotelnya jauh, misalnya di mana ya, di Papua gitu ya. Tapi Marriott nggak ada di Papua. Jadi misalnya hotel di Papua itu untuk barang-barang kamu nggak bisa direct purchase karena nggak ada vendornya gitu ya. Jadi biasanya kita harus nyetok gitu, inventory ya sebagainya. Jadi untuk buat ini nih, satu teh ini ya, dibutuhkan, misalnya ini lemon tea gitu ya, dibutuhkan adalah tehnya itu sendiri, terus lemonnya, maka timbullah cost of food-nya. Kalau teh sama kopi di beberapa hotel dimasukin sebagai food ya, bukan beverage. Walaupun nature-nya cair, tapi dimasukin sebagai food sold. Karena teh sama ini lemon itu kan masuknya ke food ya. Nah, terus bisa menghitung cost of food dari misalnya ini, katakanlah ini pizza gitu ya.
Untuk membuat pizza itu kan dibutuhkan ada flour, ada tepung, ada mungkin ini madu gitu, honey dan butter, telur dan sebagainya. Nah, total dari biaya ini semua namanya cost of food-nya. Jadi untuk membuat satu pizza, cost-nya itu terdiri dari butter berapa gram berapa rupiah, terus tepung berapa gram berapa rupiah di total. Misalnya untuk buat satu pan pizza cost-nya itu misalnya gitu ya 50.000 lah yang gampang tadi. Terus kamu jual lagi 100.000 berarti cost-nya 50% ya. 50.000 dibagi 100.000. Ada yang mau nanya nggak sampai sini? Ini yang tadi saya sampaikan food cost percentage ya. Jadi food cost percentage itu bahan-bahan untuk membuat ini pizza misalnya gitu ya, itu cost-nya berapa totalnya? Misalnya 50.000. Terus kamu jual selling pizza, harga jualnya di restoran kamu jual berapa? Misalnya tadi 100.000 ya, yang paling gampang gitu ya. Jadi 50.000 dibagi 100.000 sama dengan 50% ya. Kalau kita kali 100 jadi 50%. Jadi food cost-nya untuk bikin ini tuh pizza misalnya 50% ya. Nah ini kerjanya cost control nih nanti di akhir bulan ya. Dia akan hitung persediaan barang di gudang. Jadi ada di gudang barangnya ternyata ada beras, ada telur, ada apa dijumlahkan dalam rupiah totalnya segini, misalnya 27 juta gitu ya. Terus di restorannya, ini nama restorannya Lime Restoran gitu ya. Sisa bahan makanan, bahan food gitu di situ berapa rupiah gitu ya. Terus di lunch berapa rupiah, terus di banquet mungkin ada amenities ya kayak permen dan sebagainya itu kan masuk ke food ya. Itu dihitung dulu nih awal, ini misalnya kita bulan apa nih, bulan Desember nih ya, tanggal 1 Desember kita udah hitung persediaan awalnya ada 29 juta. Selama bulan Desember dari tanggal 1 Desember sampai 31 Desember si chef itu ngorder barang kayak tadi ya, daging, beli telur, beli segala macam, totalnya segini nih. Barangnya ada yang langsung masih di gudang, ada yang langsung ke kitchen, ada yang ke restoran, ada yang di minibar ya. Jadi barang yang dibeli selama Desember totalnya misalnya ini. Nah, jadi persediaan awal ditambah pembelian, ini adalah barang yang siap kita pakai selama bulan Desember ya. Untuk kita pakai ya. Untuk kita jual gitu ya. Nah, tapi ini kita kurangin lagi dengan persediaan akhirnya naik tanggal 31 Desember, hitung lagi itu sisanya berapa. Jadi benar-benar barang yang terpakai adalah ini ya, karena ini barangnya sebagian masih di sisanya ya. Ini adalah barang yang kita pakai. Nah, barang yang kita pakai untuk dijual ini tidak seluruhnya ini kita jual ya. Sebagian kan kalau di hotel karyawannya dapat makan ya di kantin gitu ya semua karyawan. Nah, itu kan nggak ada penjualan, nggak ada revenue-nya ya. Nah, itu harus dikurangin sebagai ngurangin cost ya, karena dia bukan penjualan. Terus misalnya GM atau departemen lain mengentertain tamu, mengentertain orang pemerintahan gitu ya. Nah, ini juga dikeluarkan karena nggak ada revenue-nya kan, entertain kan free ya. Itu juga harus dikeluarin cost-nya. Jadi benar-benar cost untuk menghasilkan penjualan itu cost-nya adalah ini nih. Ini cost-nya. Nah, ternyata dalam bulan tersebut terjadi penjualannya segini. Maka menghitung food cost-nya adalah barang yang dipakai untuk dijual, dibagi dengan ini. Maka food cost-nya di sini 27% ini bagus banget nih. Berarti restorannya bisa maintain food cost ya, atau mungkin juga memang tamunya rame ya bisa jadi ya. Jadi food cost-nya sangat kecil ya, cuma 27% gitu ya. Nah, ini yang dilakukan nanti cost control ya, tiap akhir bulan dia bikin khusus untuk food, juga bikin untuk beverage juga. Ini namanya laporannya F&B reconciliation ya. Jadi kita menghitung cost, metodenya menggunakan reconciliation ya. Caranya gitu ya tadi, jadi dari persediaan awal ditambah pembelian, dikurangin persediaan akhir, terus dikurangin lagi yang tidak ada penjualannya kayak tadi entertain atau staff meal ya, makan buat karyawan itu tidak ada revenue-nya, kita kurangin, maka dapatlah net food consumption dibagi dengan penjualannya, penjualan revenue food dari tanggal 1 sampai 30 segini, maka food cost-nya adalah ini
122 dibagi dengan yang ini ya. Dapatnya 27%. Ada yang mau nanya nggak? Sampai di sini? Nggak ada yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nah ini tadi ya sama ya, cuman ini beverage nih. Tadi food, ini beverage-nya sama. Prinsipnya kita hitung persediaan awal, ditambah pembelian selama bulan berjalan, tanggal 1 sampai ini Desember, dikurangi persediaan. Dapatlah ini ya. Ini bedanya tadi food, ini beverage. Jadi kerjanya cost control akhir bulan tuh ini. 2 report ini. Nah, dari sini bisa kita lihat nih food cost-nya tadi 27 rendah. Beverage cost-nya juga rendah 22. Nah, nanti kalau cost-nya tinggi ini jadi problem. Berarti si cost control nggak bisa maintain, ya, nggak bisa ngontrol biaya. Dia tidak bisa berkomunikasi dengan chef, sehingga chef barangnya belinya mahal-mahal, atau barangnya banyak yang nggak kepake, banyak yang rusak, spoil, dan sebagainya. Ya. Nah, ini adalah supporting dokumennya yang tadi ya. Jadi, pembelian barang, ini contohnya buat housekeeping nih. Ini juga kerjanya cost control juga ya. Jadi misalnya ini barangnya housekeeping nih ya. Barang yang mau dimasukin ke kamar, ini barang engineering juga. Nilai awalnya berapa, persediaan awalnya, terus belanja berapa, terus sisanya berapa, ini makanya ini cost-nya atau expense-nya dari masing-masing departemen housekeeping, departemen engineering, itu juga dikerjakan oleh si cost control ya. Jadi cost control tadi ngejarnya adalah hitung food, hitung beverage, dan hitung material. Material itu adalah barang-barang yang dipakai oleh departemen selain F&B ya, kayak housekeeping, engineering, terus misalnya accounting beli buku, beli kertas, beli printer, tinta gitu ya. Ini masuknya ke material reconciliation ya. Ini contoh dari menu-menu yang dari sistem nanti ketahuan nih menu mana yang paling laku nih. Nah ini juga kerjanya cost control nih. Tiap akhir bulan dia meeting sama si chef nih, menu yang paling populer ini ya. Ini banyak menu yang nggak laku nih gitu. Bagusnya menu yang nggak laku kita take out aja, kita hilangkan ya, daripada dengan adanya menu kan kita harus nyiapin bahannya. Jangan sampai nanti ada tamu milih menu itu barangnya sold out gitu ya, nggak ada gitu ya. Jadi mendingan barangnya di take out, jadi di menu juga dirubah, nggak ada menu tersebut gitu ya. Selanjutnya sama ini beverage juga, kita akan lihat mana menu yang paling populer dari beverage-nya. Nanti dari menu itu kita evaluasi sama bartender atau bar manager, menu mana yang akan kita pertahankan dan menu mana yang akan kita eliminate ya. Nah, dalam suatu, atau dibaca dulu deh. Saya minta Angelik lagi, baca Angelik. Saya baca Angelik. Baik, Pak. Product yield. Most food service products are delivered in the as purchased AP state. This refers to the weight or count of a product as it is delivered to the food service operator. For example, if a case of lettuce containing 24 heads is delivered to an operation, the lettuce will be delivered in its AP state. Edible portion, EP, refers to the weight of a product after it has been cleaned, trimmed, cooked, and portioned. For example, after the 24 heads of lettuce delivered in AP state have been trimmed, washed, and chopped, or otherwise prepared, the heads will be in the EP state. Ya, jadi seperti tadi saya sampaikan, jadi semua barang kayak daging gitu, daging itu kan tidak semuanya bisa dipakai. Mungkin waktu dikirim itu ada lemaknya, terus ada tulangnya gitu ya. Nah, jadi kita harus tadi saya sampaikan ada butcher test ya. Biasanya kita akan tes. Jadi ada seorang butcher, terus si chef, ada vendor manager, ada cost control, ada purchasing. Jadi misalnya barangnya dari vendor Indoguna atau Sukanda Jaya gitu ya, dia ngirim daging, ternyata dari daging satu whole itu misalnya 1 kilo,
ada loss-nya, ada bagian yang nggak bisa kita pakai masak gitu karena ada apa namanya, ada fat-nya, ada lemaknya dan sebagainya ya. Nah, tapi ada beberapa chef yang memang pintar gitu, jago ya. Jadi dari fat ini kita bisa kan jadikan jadi stok gitu ya. Atau dari bone-nya kita jadiin apa gitu. Tapi sebisa mungkin sih semua barang ini itu kita bisa pakai gitu ya. Atau loss-nya nggak terlalu banyak gitu, biar si chef-nya nggak terlalu capek gitu ya. Ya, jadi nanti kita akan lakukan namanya batcher test. Ya. Batcher test itu biasanya kita lakukan kalau ada vendor baru ya. Jadi vendor baru kirim barang nih Pak, ini harganya lebih murah. Oke, kita tes ya batcher. Produk loss-nya berapa? Apa namanya, yield-nya, apa buangannya itu berapa gitu. Nah, nanti kita akan dokumentasi ini sama si cost control ya. Jadi bisa mau ganti vendor dari Sukanda ke Indoguna karena produknya katanya lebih murah, tapi kita harus tes berapa loss-nya. Nanti kita hitung per portionnya jatuhnya sama nggak gitu, karena ada buangannya ya, karena ada lemaknya, ada tulangnya, ada sebagainya. Nah, nanti kita nggak bisa lihat dari harga doang. Kalau ternyata banyak lemaknya, ada banyak apanya kan, kalau dibagi ternyata mungkin bisa jadi harganya lebih mahal gitu ya. Nah, ini namanya batcher test yang nanti akan kita lakukan biasanya 3 bulan sekali, atau kalau memang ada vendor baru ya yang propose sama si purchasing gitu ya. Oke, kita selanjutnya. Nah, ini salah satu strategi untuk mengurangi food cost-nya supaya nggak tinggi, yaitu tadi produk loss-nya dikurangin ya. Jadi kalau bisa tadi semua barang yang masuk itu satu produk 1 kilo itu bisa dipakai sekilo gitu. Nggak ada buangannya, nggak ada fat-nya, nggak ada segala macamnya ya. Terus produk loss di bar juga harus dikontrol ya. Biasanya kalau bartender baru itu portionnya berlebih tuh. Bagi tamu senang ya, tadinya harusnya misalnya 1 onsis, karena bartendernya masih baru jadi 1,2, 1,5 gitu. Jadi kelebihan ke tamunya. Nah, sedangkan dihitung selling price-nya kan dari 1 onsis gitu ya misalnya ya. Nah, ini adalah tugas dari kita sebagai cost control, sebagai departemen head ya, terutama chef sama si bar manager ya, untuk kontrol yang namanya cost of sales ya. Karena cost of sales ini menjadi tanggung jawab dari departemen tersebut. Si chef harus bertanggung jawab pada food cost, bar manager juga bertanggung jawab pada beverage cost-nya ya. Oke, tadinya mau 2 sesi kayaknya nggak kejar. Jadi nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Jangan lupa ini tugasnya ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, gimana sih cara mengontrol food cost ya di hotel ya. Nanti kamu tolong jawab deskripsinya. Silakan di email ke saya ya, minggu depan the latest ya. Oke, sampai di sini. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan ya. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, Oke, thank you. Pak. Thank you, Pak. Yo, yo.